Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya membahas tentang isi dari video ini, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih ilmu hukum itu, dan saya juga akan membacakan dua pengertian ilmu hukum menurut para ahli, serta saya akan memberitahu tentang mata kuliah ilmu hukum itu ada di prodi apa saja sih. Oke, langsung saja. Ilmu hukum adalah mata pelajaran yang berpusat pada praktek hukum. Ilmu hukum mencakup bidang yang luas, meliputi hak asasi manusia, hukum kepemilikan, hingga hukum perdagangan. Hukum mengatur ketertiban hidup masyarakat dengan memberikan peraturan jelas mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Menurut Sajipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Objek ilmu ini adalah hukum itu sendiri. Lalu, menurut J.B. Dalio, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum. Misalnya, mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia di mana di dunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangatlah perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa, sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. Mata kuliah yang akan kamu ketemui di jurusan ilmu hukum antara lain, ilmu hukum yang pertama yang akan kamu pelajari adalah hukum perdata. Apa sih bedanya hukum perdata dengan hukum pidana? Secara garis besar, kedua ilmu tersebut adalah dua ilmu yang paling sering dipelajari dan paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum perdata berurusan dengan hubungan antar pihak, tapi tanpa melibatkan kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Ilmu hukum kedua yang akan kamu pelajari adalah hukum pidana. Berbeda dengan hukum perdata yang berurusan dengan kontrak dan perjanjian, hukum pidana berhubungan dengan kasus-kasus kriminal yang biasanya kamu lihat di media online atau TV seperti pembunuhan dan perampokan. Selanjutnya, akan mempelajari hukum internasional. Pada mata kuliah ini, kamu akan banyak mengetahui hal-hal terkait hukum internasional sekaligus hubungan antar negara. Tidak kalah seru dari mata kuliah lainnya, ilmu hukum ekonomi juga akan kamu dapatkan di jurusan hukum. Sesuai dengan namanya, hukum ini berurusan dengan masalah ekonomi yang merupakan salah satu hal yang setiap hari terus bergerak dan berkembang. Melihat hal itu, maka diperlukan pelajaran mengenai ilmu hukum ekonomi yang nantinya bisa berguna. Selain itu, kamu juga akan mempelajari ilmu hukum tata negara. Beberapa mata kuliah seperti hukum kewarganegaraan dan keimigrasian dan hukum konstitusi akan kamu pelajari. Tidak ketinggalan ilmu hukum administrasi negara. Berbeda dengan HTN, ilmu hukum ini membahas tentang hal-hal yang lebih masyarakat dan langsung berefek di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, hukum dan perkembangan masyarakat. Kamu akan melihat fenomena hukum yang sedang ada saat ini. Ilmu hukum yang terakhir yang akan kamu pelajari adalah hukum dan teknologi. Sesuai namanya, teknologi yang semakin jauh berkembang pesat,
perlu didasari oleh beberapa hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Asparalda Agustia dengan nomor NIM 106200033. Baiklah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Hukum. Pertanyaan nomor 1. Sebagai siswa, tentu bukan tanpa alasan memilih Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS sebagai pilihan untuk menimba ilmu pada jenjang pendidikan tinggi. Jelaskan dan uraikan secara jelas motivasi saudara tentang hal di atas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Memang dari awal saya sudah berminat di bagian hukum tata negara. Belajar hukum, kita dapat menjadi pribadi yang kritis dan hampir semua tempat membutuhkan ahli hukum. Motivasi saya adalah kedua orang tua saya, karena saya ingin membanggakan dan membahagiakan mereka. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan dan uraikan tentang sumber hukum yang saudara ketahui dan berikan contoh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sumber hukum menurut saya adalah hukum atau aturan yang dibuat dan harus dipatuhi. Contoh kebiasaan yang menjadi sumber hukum bagi masyarakat yaitu seperti adat suku Dayak yang mewajibkan perkawinan dilakukan dengan sistem endogami, yaitu sistem perkawinan yang terjadi antara keluarga yang masih ada satu tumpun suku bangsa yang berhubungan. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan dan uraikan tentang arti pentingnya mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa menurut saudara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Menurut saya, mempelajari ilmu hukum sangatlah penting karena meningkatkan pengetahuan peraturan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran hukum. Masyarakat awam yang sering melanggar peraturan yang seringkali disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mangga kueni dari Irian. Sampai di sini cukup sekian. Daun salam daunnya jatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.